A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas satu hadis tentang orang yang paling apa masih paling kuat ya, paling kuat. Jadi definisi kuat saya ulang kembali bagi yang tidak hadir minggu yang lalu. Orang yang paling kuat itu bukan orang yang badannya kayak smackdownan atau bodybuilder. Apa bodybuilder? Apa bodybuilder? Binaragawan, tenang lah binaragawan yang gak pakai baju, tinggal pakai cangcut, minta maaf badannya itu ya, kita kalau dipukul, disentil aja langsung mungkin jatuh ya. Tapi kata Nabi, bukan itu orang yang paling kuat. Nah, jadi Nabi memberikan definisi universal secara umum ya, dan orang akan bisa mengambil ataupun mendapatkan titel kuat ya, apalagi orang Indonesia itu sudah badannya kecil-kecil, kurus, renteng, IR bisa jadi orang paling kuat kata Nabi ya, dengan syarat apa? Dia dapat mengendalikan dirinya ketika dia marah. Sebaliknya binaragawan, smackdowner, yang nakal siapa di antara pelaku smackdown? The Rock, The Rock yang memainkan film The Ring of the Lord, ya, The Ring of the Lord, The Lord of the Ring, kali-kali, ya, wah itu kalau smackdown itu langsung terkapar, lalu kita bisa langsung pingsan, ya. Atau orang yang mempunyai kekuasaan, siapa yang punya kekuasaan? Jokowi gampang Pak Jokowi lah. Ya katakan seorang presiden itu bunuh orang ini, langsung berat mati karena dia punya kuasa ya. Jadi ketika dia membunuh itu bukan orang kuat sebenarnya, paling lemah ya, karena tidak ada bisa menahan. Contoh apa lagi? Ketua masjid dan ketua kelas di sini paling berkuasa. Dia berkuasa nggak semua muslim kita keluar ya. Wah, keluar semua keluar. Karena dia makal mungkin ada sampah 1-2 ya. Nah itu namanya orang yang tidak dapat menahan marah ataupun nafsu. Ya, ini namanya orang lemah. Walaupun tidak sebagai presiden masjid, ya. Tapi kalau dia tidak mampu menahan emosinya, ya, amarahnya, tetap dianggap sebagai orang yang paling awal. Sebaliknya kita ini ya, sudah kerjanya hampir 24 jam, sering dimarah-marahi sama majikan ya. Iya, sering gajinya dia potong, diancam dan entoh tidak kuat. Wah, ini namanya hebat ya. Hebat ya? Iya. Ada 8 tahun. Gua ini kuat. Kalau Pak Menteri suruh kerja kayak kita gini, kira-kira mampu apa enggak? Lemah. Saya juga mungkin lemah, nggak mampu. Iya. Ya. Pilihan luar biasa. Orang kuat semua itu ya. Pokoknya pilihannya ada di bawah orang kuat-kuat semua. Di training, di PT berapa bulan gitu ya? Berapa bulan? 7 bulan. Oh, ada yang setahun ada? 3 tahun? 3 bulan. Yang setahun 3 bulan. Ya, orang tua ini walaupun tempeng, walaupun makannya itu gimana? Tahu tempe istilahnya. Jadi, wih kuat ya.
luar biasa. Ya, mau mandi antrian, ya sabar. Kuat atau enggak? Kuat. Kalau nggak kuat, nggak bisa terbang. Nggak tahu merasakan nikmatnya naik kapal Joro itu karena terbang. Iya, kalau kita ya sabaran nggak kuat. Ini definisi hadis ini luar biasa. Kita harus miliki. Ya, saya baca lagi hadis yang kemarin. Artinya orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tinju, ataupun mengatur kekuasaan ya. Tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah, emosi, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita menjadi orang yang kuat ya, yang diteruskan terus enak gitu. Orang yang dapat bisa menahan amarah, insya Allah awet muda, panjang umur. Sebaliknya orang yang tidak dapat menahan emosi cepat inanilahi. Enak penyakit samcopeng. Kalau samcopeng, ini ya jagung, gampang penyakitnya. Ya, sedikit-sedikit, oh dia marah. Ya, sedikit-sedikit ngambek. Tahu ngambek? Orang yang ngambek itu enak apa nggak sih? Wah, termati orang ngambek. Capek. Baik, itu pelajaran yang lalu. Pelajaran hari ini, ya, kita teruskan. Saya baca. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Masih ingat Nabi radhiyallahu anhu? Ini bentuk doa ya. Kalau untuk sahabat Nabi, istilah doanya itu radhiyallahu anhu. Kalau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi Adam alaihi salam. Jadi apa bedanya Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua doanya, salawat dan salam. Tapi kalau untuk Nabi selain Nabi Muhammad hanya ada salam. Hanya salamnya doang ya. Ini suatu keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu lalu saya bahas kata Nabi, orang yang paling terpelit, orang yang paling pelit terhadapku adalah ketika namaku disebut dia diam, tidak menjawab. Pelit, ya. Jadi kalau ada siapapun termasuk saya, ya, mengutarakan, mengucapkan Nabi Muhammad, kita ini mendoakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma. Dan itu tidak gratis loh. Nabi man shalla alayya sallallahu alaihi asyra salawati. Barang siapa yang sekali saja bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Nah, dia jangan jadi orang pelit kepada siapa? Kepada Nabi ya. Di samping kita tidak mendapatkan predikat pelit, kita juga akan mendapatkan langsung ya doa bersalawat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? 10 kali. Baik, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini doa untuk Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar. Ibnu artinya apa? Anak. Anak lelaki. Kalau perempuan binti. Ya, bin kalau ingat bin. Ibni ataupun bin, ya. Dan dari bin Umar. Jadi kalau bin Umar itu apa? Anaknya Umar. Bin Laden. Anaknya siapa? Anaknya Mas Laden. Ya, pernah dengar bin Laden? Usama bin. Apa kenal itu? Waktu yang dulu ya.
Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya mudah-mudahan Allah meridhoinya. Apa artinya ridho? Senang. Mudah-mudahan Allah senang dengan siapa? Siapa ini? Umar. Ibnu Umar, bukan Umar. Ibnu Umar. Hanae Umar. Sayyidina Umar. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Umar atau Ibnu Umar itu berkata, kalau Nabi bersabda, kalau Allah, kalau Raja bertitah, kalau orang gila ngomong ngoceh gitu, ngoceh. Masalahnya satu tok, Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, qala Rasulullah telah bersabda, qala al-Malik, telah bertitah oleh raja, qala orang gila, kan qala juga, qala ya, qala Majnun, dan ingat Majnun ya. Jadi bahasanya tetap qala, itu sampai di Indonesia artinya berbeda-beda, ada perintah-perintah. Ini hebatnya bahasa Indonesia ya, banyak perpindahan. Oke, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Dia mengatakan al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Al-zulmu artinya kezaliman, kezaliman ya, ialah kegelapan menuju pada hari kiamat ya. Al-zulmu artinya kezaliman. Apa artinya zalim? Ada apa artinya zalim? Zalim itu dalam istilah agama wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada proporsinya atau bukan pada tempatnya, itu dikatakan zalim ya. Akhirnya apa? Dia menyeleweng, itu orang zalim ya. Allah suruh itu dia nggak mau, itu zalim ya. Zalim ini boleh berbentuk fisik juga boleh ya. Seperti apa? Menganiaya orang. Zalim bisa juga menzalimi diri sendiri. Apa contohnya? Orang yang merokok itu menzalimi dirinya apa bukan? Iya. Jadi nggak merokok kan? Suami? Iya. Itu namanya zalim. Ya, zalim. Itu kepada dirinya sendiri. Banyak dosa dan maksiat itu juga zalim, karena Allah mengatakan jauhi maksiat, kita ini melakukan. Ini juga namanya kezaliman ya, karena perintahnya itu tidak ditempatkan pada tempatnya ya. Maka orang yang zalim itu di dunia ini ya, menuju ke akhiratnya adalah zulumatun yaumal qiyamah. Apa zulumat itu? Akan mendapatkan kegelapan pada menuju pada hari kiamat. Di dunianya saja gelap, apalagi di akhirat. Orang yang suka melakukan zalim mesti pikirannya gelap, hatinya gelap, hatinya hitam, musuhnya banyak. Itu apa Daud? Iya, gelap sudah ya. Seperti beberapa hari yang lalu ya. Ada saya cerita di sini ya. Orang yang memutilasi, nggak salah minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, sekarang sudah sedang disidang ya. Seorang wanita dengan pacarnya karena ingin menguras uang seseorang
akhirnya dia pura-pura nggak pacaran, ya, karena tujuannya memeras menzalimi, ya, menzalimi seorang lelaki yang duitnya banyak. Akhirnya setelah dia pacaran dan melakukan hubungan suami istri berhari-hari, setelah itu dibunuh mati-mati. Ya, bacanya pemberitaan ada namanya Bakali itu di Jawa Tengah. Ya, ini ada lulusan UI, lulusan matematika. Tapi karena kesetanan mungkin, akhirnya dia membuat satu taktik untuk meraup keuntungan uang yang banyak. Dia mencari cowok, memperangkap cowok yang kaya-kaya, menjadikan pacar, ya. Kita sedang bermain, si pacar yang benernya lelakinya ini dia mentok kepalanya itu sampai pingsan, kemudian dimutilasi. Ini perbuatan zalim atau tidak? Zalimnya luar biasa. Maka kata Nabi, orang yang melakukan kezaliman ini hati dan pikirannya gelap, baik di dunia maupun di sekarang ya gelap. Pokoknya penjara yang seumur hidup ataupun dihukum mati. Ya, kalau seseorang yang sudah dihukum penjara, ya, sudah gelap. Sebab itu di sini kita jangan sampai melakukan kezaliman, baik pada diri sendiri maupun kepada orang. Hindari dari menyakiti teman kalau dia. Dan puncanya ada dua sebenarnya. Kita gara-gara disakiti orang itu sebabnya ada dua. Yang pertama adalah lidah, dan yang kedua kan pernah nggak jenengan dizalimi atau disakiti oleh kaki orang? Belum pernah didepak, belum pernah disepak, belum ditendang, belum. Tapi kalau dengan kata-kata setiap hari ya Bu ya, hampir. Ya, yang apalagi kalau bilang majikannya perang terus, kan gak enak banget ya. Bagaimana teman ya. Nah ini, jadi gara-gara apa? Lidah dan tangan. Bagaimana menyakitinya? Ya mukul ya Facebookan itu. Ya, menyerang pakai WhatsApp, teror, pakai surat, ya dia. Iya, sekarang banyak pokok atau surat kalah istilahnya. Ini yang tujuannya adalah untuk menyerang, ya, menzalimi. Tidak boleh, ya. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja diharamkan. Tidak boleh ada di binatangnya dia. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim dikatakan, dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabathatha. Ya, walan tut'imha walan tada'ha ta'kulu min khashashil ardh. Telah masuk neraka oleh seorang wanita, ya. Gara-gara apa? Mengurung kucing sampai mati, tidak memberikan makan, minum, atau tidak melepaskan supaya mencari diri sendiri sampai mati. Ya, ketika Nabi diberitahu tentang kejadian ini, Nabi mengatakan, jadi kalau dengan kucing saja menyiksa masuk neraka, apalagi dengan kalau hati-hati ya dia berteman, ya, jaga lidah, jaga tangan, jangan sampai teman kita tersakiti dengan kata-kata kita. Yang dipesan as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'il. Diam itu banyak sekali hikmahnya. Apa artinya hikmah? Apa hikmah itu? Hikmah kebijaksanaan, kan ada. Hikmah yang kebijaksanaan sih. Diam itu banyak hikmah kebijaksanaannya. Tapi kata Nabi, amat sedikit sekali orang yang melakukannya. Jadi ya. Nah, jadi kita mudah-mudahan menjadi orang yang sedikit enak diam, tapi jangan 24 jam gitu.
Jadi kalau perlu kita bicara. Sering saya sampaikan ada satu peribahasa Inggris ya, yang bunyinya adalah silent is golden, to speak the truth is diamond. Masih ya? Silent is golden. Apa dia? Diam itu dan berbicara yang baik-baik adalah baik. Ya, mau pilih yang mana? Ya, dua-duanya. Iya, tapi dalam satu waktu ya. Dalam satu waktu mustahil. Mustahil seseorang pada waktu yang sama diam dan berbicara, mustahil apa ya? Mustahil. Ya. Jadi kalau kita capek ngomong, tapi ngomongnya yang adem-adem, ya, yang memberikan kedamaian, yang memberikan semangat kepada orang lain, yang memberikan motivasi, inspirasi kepada teman yang lain. Kalau ngomong yang itu sudah capek dia, diam. Ya, diamnya capek, yang ngomong lagi yang bagus-bagus. Pahala terus itu, enak ya dia. Nah, karena kalau sudah ketemu dengan teman, ngumpul 2 orang, 3 orang, tolong kendalikan lidah. Biasanya kalau sudah kumpul dengan teman, ngomongin orang, ya apalagi diomongin kita juga nggak suka, tambah semangat terus, semangat gitu ya. Gua sampai prembek 1 jam 2 jam. Iya, enak ya. Maka lidah kita, ucapan kita harus yang bermanfaat saja. Baik, jadi kata Nabi, orang yang suka mendalimi orang maupun binatang atau makhluk yang lain, maka di dunianya gelap, di akhirat juga tambah. Mau begitu? Coba kalau kita ini di mesin ini ya, berbuat kezaliman, apa kata kezaliman di mesin ini? Suka marah-marah, teriak-teriak di mesin. Ya, kalau kita teriak-teriak di mesin sekarang ini, kira-kira ketika ketemu dengan kita di jalan atau di mana-mana, orang yang teriak-teriak itu bisa apa enggak? Dicuekin apa enggak? Kalau dicuekin itu mangkal apa enggak? Kalau mangkal itu pikirannya gelap apa enggak? Gelap. Hatinya gelap, pikirannya gelap, mata pandangannya juga gelap. Orang yang suka berbuat kezaliman, kesalahan maksudnya ya, dan tidak bertobat, maka mata hatinya gelap, jalannya gelap, di dunianya gelap, di akhirat lebih gelap lagi. Ya, jangan berbuat apa? Zalim kepada diri sendiri. Ya, tidak boleh. Kalau dizalimi, kita harus sabar. Kadang kayak hadis yang pertama dia ya. Kalau kita dizalimi orang, kan dizalimi orang itu sepertinya. Contohnya apa? Ya, dimarahi orang, ya. Ataupun kita lagi jalan kaki, tiba-tiba teman kita ada 3 di depan itu, tiba-tiba kan kita tutup itu loh, disengaja. Itu kan namanya kita dizalimi ya dia. Betul? Kalau kita yang sabar, indah apa enggak? Alhamdulillah, teman aku bisa kentut. Kan gitu ya? Bayangkan kalau nggak bisa kentut 3 hari, nggak bisa buang air, wah dia bisa sakit. Ya, dan alhamdulillah yang keluar itu cuma angin, bukan apa? Wah, enak, indah dan menzalimi. Ya, dan yang suka menzalimi ibu sekalian, kalau ingat bahwasanya doa orang yang dizalimi itu adalah makhluk. Ya, kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum. Takutilah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada halangan antara Allah dan antaranya. Ya, tidak ada halangannya, langsung diterima. Ya, yang kita takuti kalau kita berbuat zalim, kemudian orang yang dizalim itu langsung mengadu curhat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi tidak pernah
melaknat, mendoakan orang supaya kepala Nabi tidak pernah, walaupun mau dibunuh, dipanah, dilontar batu, disakiti, Nabi malah justru mendoakan yang baik-baik. Ya, walaupun Nabi pernah ditawari oleh malaikat Jibril, ya, yang diutus oleh Allah. Ketika Nabi pergi ke Taif, ya, sampai di Taif malah justru mendapat sambutan yang tidak mengenakan, ya, yaitu dengan apa? Ejekan-ejekan, dengan lemparan-lemparan batu, ya, sehingga Nabi berdarah-darah. Ketika Allah mengetahui hal ini, akhirnya Allah mengutus Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad, ya, untuk menanyakan bantuan apakah yang dimaui oleh Nabi Muhammad ini, ya, terhadap orang-orang yang apa? Menzalimi dia. Akhirnya Jibril menanyakan, ya Rasulullah, kami tahu bahwa Anda telah teraniaya, dianiaya dan dizalimi sampai berdarah-darah. Ya. Kalau Anda ingin membalas dendam, ya, dan minta kepada Allah supaya orang yang zalim itu supaya dihancur burukan, supaya disunamikan, digempa bumikan, ya, itu Allah akan memberimu ya Rasulullah, akan menijabah. Apakah kamu mau ya Rasulullah? Kalau minta apa kepada Allah? Ya? Apakah minta supaya mereka yang menyakiti itu supaya hancur semua, mati semua? Allah akan ijabah ya Rasulullah. Tetapi Nabi yang mempunyai jiwa lapang dada, tidak mau marah, tidak mau balas dendam, ya. Ada yang menawarkan saya, Jibril, kalau kita ditawari kayak gitu, gimana? Punya sekolah langsung aku tembakan saja. Kalau bisa bunuh atau dimutilasi, atau dibakar atau dibuang ke laut, ya Bu ya. Tapi Nabi tidak begitu. Kenapa? Dia menahan amarah itu. Nah, itu bagus sekali, ya. Bahkan Nabi sendiri mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu kalau yang dizalimi itu sakitnya itu gimana. Di sini sakitnya luar biasa, ya. Tetapi Nabi tidak mau membalas dendam. Nah, ini baca Nabi ya, ya. Karena kalau kita membalas ataupun kita menzalimi orang, nggak enak hidup di dunia, nggak enak. Mau buat bisnis gelap, bayangkan kalau kita banyak membuat kesalahan ataupun onar, ya, di masjid ini, atau rakyat masyarakat wawancara, ya, tersakiti semua kita. Kemudian kita mau bikin warung warteg, kira-kira laku atau enggak? Ada nggak yang datang ke warung kita? Ya, gelap semua. Orang mau datang itu rasanya gelap, ya. Nggak ketemu warung kita, yang akhirnya apa? Bangkrut. Jadi naudzubillah, ya. Kezaliman harus dijauhi. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, kaitannya sangat erat sekali. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu dzulma فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan menuju pada hari kiamat, dan jauhilah kikir karena ia telah membinasakan orang sebelummu. Dalam hadis ini ada dua hal yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua perintah. Yang pertama jauhi apa, Bu? Kezaliman. Yang kedua menjauhi kikir. Kalau kezaliman tadi kita sudah terangkan, sekarang yang kedua menjauhi apa? Kikir. Apa artinya kikir? Pelit itu apa sih?
Bahasa Jawanya apa Bu? Bit. Bit. Kalau bahasa Melayunya ya kedekut. Gafil, kedekut. Kedekut. Orang yang kedekut juga sebenarnya ya gagal dengan kezalimannya. Dalam surah Al-Baqarah itu ataupun dalam banyak beberapa ayat itu ya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang bakhil itu, kalau menurut orang bakhil mengumpulin duit itu baik, padahal menurut Allah wa huwa syarrul lahu, ya sebenarnya jelek. Sayutawwaquna ma bakhilu, dan mereka nanti akan dikalungkan di hari kiamat ya harta yang dia miliki di dunia itu pada hari kiamat di neraka nanti itu dikalungkan ya. Kalau dia punya sawah 1 hektar dikalungin ke lehernya itu kira-kira gimana tuh? Bergerak boleh di kalangan ya. Dan orang bakhil ini gak enak banget. Kata para ulama, orang bakhil itu bagaikan apa namanya sumur. Tahu sumur Bu? Atau bagaikan makanan. Seseorang yang makan minum terus-menerus berhari-hari, kemudian tidak pernah BAB, BAK, BAK. Apa BAB itu? Buang air besar dan buang air kecil. Kira-kira apa yang terjadi? Sakit apa enggak? Sama dengan orang kikir, kekayaannya terus ditumpuk terus, maka dia akan punya penyakit apa tadi? Kikir gitu ya. Penyakitnya sama. Orang yang makan terus-terusan, minum terus-terusan, kemudian nggak mau mengeluarkan yang ada di dalamnya, ya, dia apa namanya simpan terus, maka akan terjadi penyakit apa? Karena penyakitnya terus macam-macam, ya. Nah orang pelit juga sama demikian, ya, penyakitnya seperti itu. Apa kira-kira dampak negatif orang yang kikir? Apa kira-kira? Pertama, dirinya tidak pernah merasa puas dengan harta yang dia miliki. Rasanya kurang. Pernah jadi orang begitu? Ya mungkin dulu pernah ya, dulu ya. Mungkin ya. Ya sedikit-sedikit mungkin. Ini, jadi tidak akan pernah puas dengan harta yang ada. Apalagi harta yang belum dia miliki ini pengen terus dirakus menjadi apa? Tamak, kalau tamak ya. Yang kedua, nggak punya teman. Orang pelit biasanya banyak temennya mana? Nggak mau ngumpul kayak gini, nggak mau. Kenapa nggak mau ngumpul? Karena takut diajak ngobrol. Kalau takut diajak ngobrol, takut iya, makanya dia udah aku nggak mau temenan, nanti aku rugi atau dipinjam, ditipu, diutangi. Makanya nggak punya teman, ya, iya. Dan biasanya orang yang pelit itu secara kejiwaan ataupun secara ekspresif wajahnya juga baru, ya kan, nggak pernah ceria. Ketemu teman merawat, kenapa merawat? Assalamualaikum, hidupnya Pak. Belah. Itu langsung. Iya, nggak menengok wajah kita. Iya. Kenapa diajak ngobrol? Iya. Jadi kayak neraka di dunia ini. Gak enak banget. Ya. Sebaliknya orang yang loman, suka membantu, ya, suka meringankan beban orang lain, ya. Dan bantuan ini bukan sekedar harta. Pelit itu bukan sekedar harta ya, dia. Pelit ilmu, pelit pengalaman, pelit apa lagi? Senyum, ya, tenaga, ya, pikiran dan lain sebagainya. Ya, insya Allah lebih banyak kita memberi, akan lebih banyak kita menerima. Dan
Memang secara matematika dunia, ya, orang yang membantu yang kelihatannya miskin ya, betul kan? Punya duit 1.000, membantu orang $200, jadi miskin berapa? 200, tinggal berapa duitnya? 800. Itu matematika dunia. Tapi matematika akhirat sebenarnya kita bertambah kaya, pahalanya dikalikan pada 700 sampai lebih, bahkan kata Allah ya dalam surah Al-Baqarah. Di samping itu di dunianya kita banyak teman, banyak didoakan oleh teman, ketemu di jalan disalami ya, disenyumi. Coba kalau orang yang bahagia ketemu di jalan dengan teman kira-kira emosi. kitanya juga mungkin males ya, tapi nggak boleh sebenarnya ya. Sebagai orang Islam ya, sikap kita kepada orang kafir tetap harus baik ya, tetap harus baik ya. Bahkan sampai kepada orang yang jahat ya, tetap kita harus tolong. Bagaimana menolongnya? Yaitu menahan dari kejahatannya ya. Iya, jadi menolong bukan sekedar orang yang baik-baik saja, orang yang zalim juga perlu kita tolong. Bagaimana menolongnya? Mencegah dari perbuatan zalimnya itu caranya seperti itu. Oke, satu lagi hadis kemudian kita selesai. Wa'an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Tolong diartikan Bu, rame-rame dari bahwa jadi apa yang paling ditakuti oleh Nabi? Syirik. Syirik kecil namanya dia. Syirik kecil itu apa contohnya? Ria itu apa Bu? Pamer. Ingin dilihat orang. Jadi ternyata perbuatan ria itu perbuatan syirik Bu. Tapi syirik yang apa? Syirik kecil juga syirik namanya. Ya, ini yang sangat ditakuti oleh Nabi SAW kepada kita semuanya ya. Kita berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Kerja di rumah majikan, jangan karena majikan ya, tetapi niatkan karena Allah. Kalau ada majikan wajibnya luar biasa. Betul begitu? Kalau nggak ada majikan, ini namanya kerjanya karena majikan. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Ya, Nabi mengatakan, ada majikan, nggak ada majikan, lakukan seperti apa yang ada pada kontrak kerjamu. Nah, itu ya Nabi. Ya dia. Dan kalau kita melakukan itu enak, nggak stres. Iya. Tapi kalau karena majikan bisa stres. Contoh, majikan mau lelang 2 minggu. Sudah terbang, dia sudah telepon di Australia, ya, sudah mengatakan sudah sampai. Ya, kita ini enak-enak, udah mau nyambung dari pertama nggak ada majikan, dari kedua juga demikian, ya, 4 gitu. Tiba-tiba majikan datang, sampai di airport Hongkong dia telepon kita, berantakan semua satu rumah itu kayak kapal pecah. Ya. Stres apa enggak? Kenapa stres? Karena kerjanya karena majikan. Ingin dilihat majikan maksudnya, ingin dilihat majikan. Ya, bukan ingin dilihat Allah. Bukan karena niatnya ibadah. Ya, karena kerja itu sebenarnya ibadah. Yang kalau kita lakukan dapat. Ini stres, orang kaya itu banyak stresnya. Sama kalau kita memposting misalnya di HP Facebook ya, pernah nggak dengan mengupload foto ataupun pernah ya? Tujuannya apa sih? Ya, hanya Allah yang tahu. Kalau tujuannya pamer,
pasti akan stres. Baru 1 jam, baru 1 orang yang naik. Mantel apa ya? 2 jam berikut lihat lagi, ya Allah gak ada. 1 minggu ada 2 orang deh. Stres dulu. Iya. Tapi kalau orang yang mengupload niatnya karena Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku mengupload foto ini. Mudah-mudahan teman aku yang terpisah sudah 43 tahun yang lalu, mudah-mudahan ketemu bisa nyambung silaturahmi. Nah, niatnya kayak gitu ya, Bu ya. Itu enak, niat silaturahmi. Ya. Tapi kalau niatnya karena ingin supaya dijempoli orang, dilaiki orang, ya, maka akan menimbulkan stres. Karena sudah dianggap sebagai asyirkul asghar. Jadi asyirkul asghar, ria itu artinya apa? Ataupun ini dilihat orang. Ria berasal dari perkataan ro'a yaro riya'an, melihat. Ria ingin dilihat orang. Ya, jadi dalam melakukan sesuatu, tolong niatkan karena Allah. Mau sembahyang karena Allah, mau puasa karena Allah. Orang yang puasa niatnya karena orang stres. Betul kan? Banyak orang makan masuk ke kamar, habis makan ketemu teman-temannya. Bosok ini sampai kering, ya dia jalannya kurang-kurang. Padahal perutnya orang pura-pura semua. Stres. Ya, jadi penting sekali di sini ya, menandaskan ya, meniatkan semua amal kita karena Allah Subhanahu. Dan indah orang yang kerjanya karena Allah ya. Udah-udahan karena Allah enak kok dari. Ya? Angin-anginan, kedinginan itu enak ya, karena Allah akan memberi balasan ya, diperhatikan oleh Allah, pahalanya akan datang. Jadi sebaliknya kalau karena orang capek punya emas di sebelah kanan ini seperempat kilo, kalungnya seperempat kilo, kayaknya dilihat orang, akhirnya emasnya dikeluarkan dari ini keluar dari baju, jalan ke teman-temannya, tiba-tiba temannya ada yang ngomong, wah kalian hutang, stres apa itu? Stres. Ada dia ingin dapat pujian, ya, ingin dijempoli, ingin dibuang, gitu, ya. Ini bagi orang yang berpakaian emas karena Allah, aku nggak mau lah, aku taruh di tangannya, aku mau beli. Ya, emas yang aku pakai hanyalah untuk suami aku yang beli. Enak apa enggak, Bu? Enak, aman. Ya, kalau di tanah air kita emas yang dikeluar, ditinggal. Kalau di musim corona ini, Bu ya, alhamdulillah. Maka dalam Islam harus disembunyikan perhiasan kita. Hanya untuk siapa? Selamat insya Allah. Ya, tinggal setengah menit lagi. Baik, kalau begitu kita tutup pengajian kita. Minggu depan kita bisa ajukan lagi nggak, Bu? Bisa ya, jam 11.45 boleh ya? Kalau mengingatkan saya, buat ini. Mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma astagfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.